Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita teruskan lagi pengajian kita di dalam Ibanah wal Ifadhah insyaallah. Hari ini adalah pertemuan yang terakhir daripada kitab Ibanah wal Ifadhah ini. Insyaallah kita akan hatamkan. Kita sampai di dalam penghujung babul istihadhah ya nih. Di bab ke-7 daripada babul istihadhah fil haid. Apa itu? Al-mutahayyirah an-nasiyah li waqtil haid adz-dzakirah lil adat. Mutahayyirah, yang mana mutahayyirah itu lupa bila mula, akan tetapi dia tahu jumlahnya berapa. Yang lalu kita mempelajari kalau dia itu lupa jumlahnya tapi ingat waktunya, atau lupa kedua-duanya. Sekarang lupa salah satu tapi yang lupa itu adalah bila mula. Tapi dia tak cakap secara umum, maknanya saya tak tahu bila mula, tapi ada macam indikasi lah. Kira-kira antara hari-hari ini, walaupun tidak spesifik bila, tapi ada semacam indikasi. Kalau dia tak ingat sama sekali bila, itu sudah masuk bukan mutahayyirah juz'iyah lagi, tapi dia sudah masuk mutahayyirah apa? Mutlaqah. Inilah kita akan masuk ke bab ke-7, yaitu al-mutahayyirah an-nasiyah li waqtil haid adz-dzakirah lil adat. Mutahayyirah yang lupa waktu haidnya bila, akan tetapi ingat jumlah daurnya berapa atau jumlah haidnya berapa. Sila dibaca zaman al-mutahayyirah. قال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. المتحيرة الذاكرة لعدد عادتها الناسية لوقتها. حكمها الأول أن كل زمان تيقنا sama di dalam yang ke-7 ini juga ada 4 macam daripada hari, yakni yang pertama haidun bil yakin, seperti yang kemarin, haidun bil yakin, tohirun bil yakin, terus mungkin haidnya datang dan mungkin haidnya berhenti. Jadi ada berapa? Ada 4. Haidun bil yakin, tuhrun bil yakin, muhtamilun lituruwil haidi wa toharoh, muhtamilun lil haid atau muhtamilun lil inqita'. Muhtamilun lil haid itu dikatakan haidun masykukun fihi. Muhtamilun lil inqita' namanya tuhrun masykukun fihi. Hukumnya kedua ini sama, akan tetapi yakni hukumnya antara haidun masykukun fihi sama tuhrun masykukun fihi itu sama sebenarnya hukumnya, akan tapi yang berbeza hanya di dalam tuhrun masykukun fihi ini diwajibkan untuk mandi setiap sholat fardu. Kalau dia tidak ingat apa-apa, kalau dia ingat bahwasanya sucinya itu ketika maghrib atau ketika zuhur, dia hanya wajib mandi 1 hari 1 kali sahaja. Di dalam haidun masykukan fihi, dia tidak wajib tidak wajib untuk mandi, tapi dia wajib untuk dia tidak wajib untuk mandi, tapi dia wajib untuk wudhu saja, untuk istinja dan wudhu seperti salisul bul seperti biasa. Oke? Dibilang setiap waktu yang kami yakini di salam itu dia itu haid, maka sabata fihi jami'u ahkamil haid, maka kita beri dia itu hukum haid. Dan setiap waktu kita yakin bahwasanya dia itu suci, maka kita beri dia itu hukum suci. Aywa. Sabata fiha jami'u ahkamil tahir mustahadati wa thalith wa kull zamanin ihtamala fihi al-haid wa at-tuhr awjabna fihi al-ihtiyata al-mutaqaddima fi al-mutahayyirati al-mutlaqah. Dan jika seumpamanya di zaman mungkin haid mungkin suci, maka kita wajibkan dia itu ihtiyat. Yakni maknanya di haidun
Aywa, yani mungkin turul haid, mungkin haid itu datang, mungkin haid itu berhenti. Setiap zaman mungkin kedua hal ini, maka kita jadikan dia itu ihtiyat. Cuma perbezaannya di ihtiyat di dalam haidun maskuk di dalam tuhrun maskukun fihi itu lebih daripada haidun maskukun fihi, karena dari perspektif bahwasanya haidun maskukun fihi itu wajib mandi, berbeza dengan di dalam tuhrun maskukun fihi itu wajib mandi, berbeza dengan haidun maskukun fihi tak wajib mandi. Oke. Sila. وجب الغسل لكل فريضة لاحتمال انقطاع الدم قبلها فإن علمت أنه كان ينقطع في وقت بعينه من ليل أو نهار اغتسل sama hukumnya tak jauh beza dengan yang kemarin. Ayo. Dan disyaratkan di dalam hukum an-nasiyah lil waqtil haid wa dzakal adat ini ada dua syarat. Yang pertama apa? Harus tahu daurnya berapa. Makna daur di sini sudah saya katakan adalah majmu' gabungan antara haid dan suci. Dia bukan hanya haid saja. Kalau dia tidak mengetahui jumlah daurnya walaupun mengetahui jumlah haidnya, tak boleh. Karena ada potensial haidnya itu akan mula bila-bila. Aywa. Kalau qalat haidi 15 wa ibtida'u dawri yawm kadha ولا أعرف قدر الدوري فلا فائدة فيما حفظت لاحتمال المذكور فحكمها حكم المتحيرة المطلقة. Aywa, kalau dia hanya dia kena mengetahui jumlah daurnya berapa. Kalau dia itu mengatakan haid saya itu 15 hari dan mula daripada hari kedua ketiga, cuma saya tak tahu sucinya berapa. Karena potensial sucinya 15, sucinya 20, sucinya 25. Berapa? Fil hakikoh berapa? Karena tidak tahu jumlah daurnya, hanya tahu jumlah haidnya saja, maka hukumnya itu dia dihukumi mutahayyirah mutlaqah. Karena kenapa? Memang haid Anda mulai hari pertama contohnya. Tapi jumlah haid Anda itu jumlah period Anda itu berapa? Anda tidak tahu itu. Selama Anda tidak tahu, maka ada potensi banyak sekali gitu loh. Karena mungkin tuhurnya 1 bulan, mungkin 2 bulan, tak tahu berapa. Karena potensi ihtimalnya terlampau banyak, karena ihtimal terlampau banyak, sudahlah kita takyahami sesuatu yang lebih yang pening, kita beri saja mereka itu hukum al-mutahayyirah mutlaqah. Begitu pula dia harus tahu ibtida daurnya itu bila. Yakni Anda hanya tahu bahwasanya haid saya atau daur saya 20 hari. 15 suci, 5 hari haid. Mula bila hari keberapa daripada bulan, saya tak tahu. Seperti ini juga dikatakan mutahayyirah mutlaqah karena nak mula dari mana? Kita tak tahu. Nak mula daripada mana kita tak tahu. Aywa. كان لها حكم المتحيرة المطلقة كأن قالت كان حيضي 15 أضللتها في دوري ولا أعرف سوى ذلك فلا فائدة فيما ذكرت احتمال الحيض والطهر والانقطاع في كل وقت ومن أمثلة المتحيرة الناسية. Tengok, kalau dia tidak mengetahui mulanya daurnya itu bila, maka dia itu dihukumi mutahayyirah mutlaqah. Seperti dia itu mengatakan apa? Haid saya itu 15 hari. Adlaltuha fi dauri. Yakni saya tak tahu yakni mula bila. Yakni yang penting saya mengetahui haid saya 15 hari. Mungkin tuhurnya 20. Jadi maknanya daurnya berapa? 35. Cuma mula bila saya tak tahu. Wala a'rif siwa dzalik. Fala fa'idata fi ma dzakarat lihtimalil haid wa tuhur wal inqita' fi kulli waqtin. Karena mungkin 35 itu karena mungkin mula bulan 1, mungkin mula bulan 2, mungkin mula bulan 3, tanpa Anda mengetahui bila mulanya, walaupun Anda mengingat daurnya itu berapa, periodnya itu berapa, Anda tidak akan mengetahui secara spesifik. Apa saya tulis di sini? Kejap. Makna qaulihi adlaltuha fi dauri dari Sa'ad Abdurrahman. Annaha dzakiratun li adadil haid wa kam kana dauruha. Bi an qalat kana haidi 15 wa dauri kana syahron.
Haidnya 15, periodnya 22 bulan. 2 bulan kan 60 hari. Haidnya 15. Maknanya sucinya berapa Ustaz Zaman? Sucinya 45 kan? Walakin la a'rif mata yabtadi'u khamsata asyar hada. La a'rif mata yabtadi'u khamsata asyar hada. Au fi ayyi yaumin fanu'amiluha kamu'amalatil mutahayyirah al-mutlaqah. Maka kita buat dia itu seperti muamalah al-mutahayyirah apa? Al-mutlaqah. Fi hadaini syahrin, di dalam 2 bulan ini kita kena tengok dia itu seperti mutahayyirah apa? Seperti mutahayyirah al-mutlaqah. ومن أمثلة المتحيرة الناسية لوقت الحيض الذاكرة للعدد ما لو قالت كان حيضي 6 أيام شوف tengok. من العشر الأول Haid saya. Oke. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ya. Ini hari pertama. Karena haidi apa? 6 أيام من العشر الأول. Aywa. Yang penting haid saya itu tidak melebihi hari ke-10. Dan jumlahnya haid saya berapa? 6. Jumlahnya haid saya 6. Oke? Terus apa katanya? Min kulli syahrin. من كل شهر. Aywa, kemudian الخامس والسادس حيض بيقين. maka hari kelima dan hari keenam itu confirm haid, haidun bil yakin. Kenapa? Karena nak mula dari manapun 5 dan 6 ini pasti kena. Kan haidnya 6 hari. Kalau mula daripada 1, sampai 6 pasti kena. Mula daripada 2 65 kena. sampai 7, 5, 6 juga kena. Mula dari 3 sampai 8. Mula sampai 4, 9. Apapun kemungkinannya, mula dari 5 sampai 10. Tak mungkin mulai daripada 6. Karena akan sampai ke 11. 11 tak mungkin karena dia dari awal bahwasanya haid saya itu di 10 hari. Haid saya itu di 10 hari pertama. Oke, maknanya 5 sampai 6 itu apa namanya Ustaz Zaman? حيض بيقين. Haidun biyakin. Jayid. Kemudian ومن السابع إلى العاشر يحتمل الانقطاع. Aywa. Dan mulai daripada hari ke-7 sampai hari ke-10 yahtamilul inqita. Namanya tuhrun mashkukun fihi. Daripada 7 sampai 10 tuhrun شكون فيه. mashkukun fihi. Kenapa kok tuhrun mashkukun fihi? Karena potensial mulanya 1 selesai 6, 7 sudah suci. Mulai 2 berhenti di 7, 8 sudah suci. Mulai 3 berhenti di 8, 9 sudah suci. Wahakada sampai hari ke-10. Maknanya 7, 8, 9, 10 dia wajib ihtiyat plus mandi setiap waktu sholat. Oke, kemudian فتغتسل لكل فرض ومن الأول إلى الخامس يحتمل التروب فلا غسل. Aywa. Dan mulai 1 sampai 5. 5 ini tidak masuk. Karena dia berapa? 6 kan? Dia 6. Karena potensial yang paling teruk, potensial yang paling akhir dia mulainya 5, berhenti di 10. Tidak mungkin dia mulai di 6 karena akan berhenti di 11. Maknanya 5 ini adalah kemungkinan paling akhir daripada 10 hari pertama. Maknanya 1, 2, 3, 4 haidun mashkukun fihi. Maknanya kemungkinan تروب الحيض. aywa. Mungkin haid ini mulai di sini. Saat karena tidak mungkin 5 dan 6 ini tidak masuk karena 5 dan 6 ini haidun bil yakin. 7 sampai 10 tuhrun mashkukun fihi, 1 sampai 4 haidun mashkukun fihi. Apa hukumnya? Hukumnya sama dengan tuhrun mashkukun fihi, cuma dia tidak wajib mandi karena mandi itu untuk berhentinya haid, bukan untuk datangnya haid. Aywa. درس.
habis. Sudah, contohnya hanya seperti ini. Saya kira kalau kita sudah paham kelas yang kemarin, kelas ini tak susah pun, dia hanya apa? Ulang kaji dengan yang dari kelas yang kemarin saja. Oke? Ad-darsu tsamin wal akhir. Akhirnya kita sampai di bab terakhir daripada haid ini. Saya kelas haid ini terlampau banyak mengajar kelas haid sampai apa? Sampai macam hafal lah saya ini. Mustahadah bin nifas. Yakni seperti di dalam haid itu ada mustahadah, di dalam nifas pun juga ada mustahadah. Perbezaannya hanya di waktunya saja sebenarnya. Karena maksimum nifas itu berapa? Maksimum nifas itu 60, maksimum haid berapa? 15. Selama maksimumnya 15, selama maksimumnya 60, maka dikatakan dia itu mustahadah fin nifas. Dikatakan dia itu mustahadah fin nifas kalau darah itu lebih daripada berapa? Lebih daripada 60 hari. Maknanya hari ke-60 dia ada, hari ke-60 dia ada darah. Jayid. Di dalam mustahadah fil haid dikatakan dia itu mustahadah fil haid kalau hari ke-15 dia ada darah, kemudian darahnya itu lebih daripada 15 hari. Dan ini yang akan diperhatikan. Begitu pula minimum haid adalah 1 hari 1 malam atau 24 jam, sedangkan minimum nifas berapa? Majjah atau lahdoh, sekejap saja. Ini kena diperhatikan. Kemudian yang kena diperhatikan juga adalah dianggap darah ini nifas kalau dia itu keluar sebelum 15 hari setelah melahirkan. Dikatakan dia itu nifas, maknanya kalau ada orang melahirkan tanggal 1 kemudian keluar darah tanggal 20, dikatakan itu sudah bukan nifas, tapi itu adalah haid karena darahnya itu keluar setelah lebih daripada 15 hari setelah melahirkan. Ini adalah apa-apa yang perlu diperhatikan. Apa-apa yang perlu diperhatikan daripada apa-apa yang perlu diperhatikan daripada perbedaan antara nifas dan istihadah. Ayo. Nifas dan mustahadah fil nifas dan mustahadah fil haid. عرفنا أن أكثر النفاس 60 يوما فإذا زاد دم النفاس على 60 يوما فهذه المرأة مستحاضة اختلط نفاسها بالاستحاضة فيكون حكمها كحكم الحائض إذا عبر دمها 15 فترد إلى إحدى. Dia bilang kita sudah mengetahui bahwasanya maksimum nifas itu adalah 60 hari. Jika darah nifas itu lebih daripada 60 hari maka dikatakan dia itu adalah mustahadah fin nifas. Maka hukumnya sama seperti hukum perempuan yang haid ketika lebih daripada 15 hari. Maka juga di dalam mustahadah fin nifas ada berapa? Ada 7 surah juga, sama seperti mustahadah di dalam haid. Sama, cuma perbezaannya hanya itu saja ya. Karena itu Ustadz Abdurrahman di sini tidak memperpanjang masalah mustahadah fin nifas. Ayo. وهي المبتدأة المميزة والمبتدأة غير المميزة والمعتاد المميزة والمعتادة غير المميزة والمتحيرة المطلقة والمتحيرة الذاكرة للوقت الناسية للعدد والمتحيرة sama ada 7 للعدد الناسية للوقت وسوف نبينها كالآتي. Semua sama hukumnya surahnya sama semua. Sekarang Ustadz Abdurrahman akan menjelaskan satu persatu daripada surah al-mustahadah fin nifas. Ayo. المبتدأة المميزة المبتدأة هنا هي التي لم يسبق لها نفاس. Makna mubtada'ah apa? Perempuan yang nifasnya itu mustahadah tapi dia itu mubtadi'ah. Maknanya perempuan ini pertama kali nifas. Belum tentu dia melahirkan, karena nifas itu mungkin keluar daripada keguguran juga. Ayo. والمميزة هي التي ترى دما قويا وضعيفا. Dibilang mubtada'ah adalah wanita yang pertama kali nifas, hanya belum pernah nifas sebelumnya. Kemudian langsung Langsung istihadah. Tapi di dalam istihadahnya itu dia mumayyizah, maknanya tengok darah yang kuat dan yang lemah. Maka hukumnya seperti mubtadi'ah mumayyizah yang ada di dalam haid. Apa? Yang qawi adalah nifas, darah yang kuat adalah nifas, dan darah yang lemah adalah istihadah. Ayo. وحكمها أن القوي هو النفاس والضعيف وإن طال زمنه طهر قل أو كثر بشرط ألا يجاوز القوي 60 يوما. Ayo, syaratnya darah yang kuat itu tidak melebihi 60 hari, seperti darah yang kuat di dalam istihadah fil haid itu tidak melebihi 15 hari. Kenapa ya? Karena memang maksimum haid 15 hari, maksimum nifas 60 hari. Wa ya'ti hahuna jami'ul masail al-mutaqaddimah fil mumayyizah fil haid. Dibilang setiap masalah yang mungkin datang
di dalam mumayyizah, di dalam haid juga akan datang di sini, tapi kena ada mulahadhah ya, kena ada mulahadhah yang saya sebutkan di awal bahwasanya maksimumnya nifas itu 60 hari, minimumnya itu majjah, dan tidak boleh darah itu dianggap nifas setelah, kecuali dia itu sebelum 15 hari setelah melahirkan, baru dianggap dia itu nifas. Ayo. ويشترط ألا يسبق الدمين نقاء يبلغ 15 فأكثر فإن سبقه نقاء يبلغ 15 فأكثر فيكون الدم القادم حيضا. Dan disyaratkan bahwasanya kedua darah itu, yang darah yang lemah dan darah yang kuat, tidak boleh didahului dengan nakok, dengan suci yang lebih daripada 15 hari, yang lebih daripada 15 hari ataupun lebih. Karena kalau ada dia melahirkan kemudian suci 15 hari atau suci 16 hari kemudian darah kuat dan lemah, maka dia sudah tidak dikatakan mustahadhah fi nifas lagi, tapi dia itu adalah mustahadhah fil haid. Ayo. Oke, sekarang Ustaz Abdul Rahman akan menyebutkan beberapa amsilah, beberapa misal agar bisa untuk dikiaskan daripada misal-misal yang lain, masalah-masalah yang lain. Misal awal sila. Setelah dia melahirkan, tengok 20 hari aswad. Kemudian khamsina ahmar. 20 aswad, 20 ahmar. Jelas dia itu adalah 20 aswad, 50 ahmar. Ini efek kalau belum lanjut. 20 aswad dan 50 ahmar. Oke. Jumlahnya berapa Ustaz Zaman? 70. Confirm 70 itu dia adalah mustahadhah di dalam nifas. Kalau dia mustahadhah di dalam nifas dan dia melihat darah yang kuat dan darah yang lemah. Kalau seperti itu maknanya darah yang kuat adalah yang nifas. Maknanya 20 aswad dia adalah nifas. Oke, kemudian الذي هي القوي. أيوة. والضعيف وهي 50 يوما الأحمر طهر وإنما حكمنا بالتمييز لأنه وجد شرطه وهو عدم مجاوزة. Kenapa kita hukumi 20 hari ini adalah tamyiz? Karena dia tidak melebihi daripada 60 hari. Oke, yang kedua. ra'atun ba'da al-wiladati yawmaini daman. Oke. Perempuan setelah melahirkan melihat 2 hari darah. Oke, kemudian darah. Kemudian suci berapa? 15. Isrin aswad. Khamsin ahmar. Suf. 2 hari darah biasa. 15 hari suci, 20 hitam dan 50 apa? 50 ahmar. Perempuan ini pertama ini adalah nifasnya 2 hari. 2 hari awal setelah dia melahirkan adalah nifas. Setelah itu ada suci 15 hari. Lah, ketika ada suci 15 hari, maka yang setelah suci 15 hari itu sudah tidak dikatakan dia itu adalah nifas lagi. Setelahnya adalah haid. Maknanya dia melihat mustahadatun fil haid. Tidak bisa dikatakan dia itu mustahadatun fin nifas, tapi dia itu adalah mustahadatun fil haid. Kenapa? Karena setelah darah 70 hari ini datang setelah 15 hari suci. Oke? Ayo, kenapa? Bilang ini haidnya ghairu mumayyizah karena darah hitam lebih daripada 15 hari. Tidak bisa kita jadikan haid. Karena kalau yang kuat itu haid, maknanya haidnya lebih daripada 15 hari. Oke, apakah dia muqtadah atau tidak muqtadah? Tak tahu. Tengok ke wanita case dan per case-nya, oke? Ayo tengok dia perempuan ini mubtadi'ah atau muqtadah atau tak, tergantung orangnya. Nanti kalau yang macam ini Natasha, maknanya dia mubtadi'ah pertama kali pertama kali haid. Oke, pakai melahirkan. المثال الثالث لو رأت بعد الولادة 20 يوما أشقر. Ra'at ba'dal wiladati berapa? 20 ashkor. Setelah dia melahirkan, dia tengok darah itu 20 perang. Kemudian
arba'in aswad. Kemudian ثم 20 أحمر. isrin ahmar. Sof, 20 perang, 40 hitam, 20 ahmar. 20 merah. Anta ambil teman ada apa? 20 perang, 40 hitam dan 20 merah. Kalau kita tengok apa namanya? Kalau oke. Boleh saya minta sedikit tehnya, teman-teman? Apa namanya? Kalau kita tengok kaidah mumayyizah, maka yang nifas di sini adalah yang kuat. Ini, teman-teman. Yang kuat adalah aswad. Sini adalah nifas. Aywa. Sampai sini tidak ada masalah. Oke, secara kaidah awal bahwasanya yang nifas adalah darah yang kuat. Oke. Hah? Darah yang kuat kan? Tak ada masalah. Oke, tak ada masalah. Tak ada masalah, teman-teman. Karena kalau kita menjadikan darah yang kuat ini nifas, maka darah yang lemah adalah tuhur atau istihadah. Maknanya kita menjadikan ashkor dan ahmar ini 20 ini semuanya suci. Ini tuhur atau istihadah, ini juga tuhur atau istihadah. Dan kita tidak bisa menjadikan darah 40 ini nifas setelah lebih daripada suci 15 hari. Karena itu untuk menjadikan ini nifas, kita terpaksa untuk menjadikan ini juga nifas. Jadi 40 ini menarik darah sebelumnya untuk menjadikan nifas. Jadi di sini nifasnya berapa? 60 hari. Kenapa? Karena ada kemustahilan untuk menjadikan 40 hari ini nifas tanpa menjadikan 20 hari sebelumnya ini nifas. Walaupun dia ini perang. Kenapa kok tidak tarik yang ahmar sini? Tak boleh. Karena akan ada problem bahwasanya dia akan nifas setelah 20 hari suci. Dan itu mustahil. Karena yang namanya nifas harus sebelum 15 hari setelah melahirkan. Harus 15 hari setelah sebelum 15 hari setelah melahirkan. Dalam haid tak ada masalah. Tak ada masalah macam ini. Karena tak ada macam harus haidnya macam tak ada macam itu. Di dalam nifas ada. Karena itu ini ini syarat tambahan yang ada di dalam masalah mustahadah di dalam haid. Kemudian لو رأت بعد الولاء فالدمان الأولان وهما الأشقر والأسود نفاس. Maka dua darah yang pertama, darah perang dan darah hitam adalah nifas. Kemudian وذلك لأنه يستحيل الحكم بالنفاس للأسود بدون الأشقر. Karena mustahil untuk menghukumi darah hitam itu nifas tanpa menghukumi darah yang perang. Oke? وأما الأحمر فطهر. Kenapa kok mustahil? Karena 20 hari kalau kita menghukumi ini nifas, ini suci, maka dia akan nifas setelah 20 hari suci. Ada mustahil. Maka ya ta'ata di dalam fikih Syafi'i tak boleh. 14. Tak ada masalah kalau di sini 14. 40 saja. Nifasnya hanya 40 saja ini, tak ada masalah. Karena dia keluar darah sebelum 15 hari suci. Oke? لو رأت بعد الولادة دما أحمر 15 يوما. 15 ahmar, merah. Kemudian ثم أسود 40 يوما. arba'in yauman aswad. ثم رأت أحمر أو أشقر استمر وزاد على 60. Apa asfar? أشقر أو أحمر. Oke lah, ahmar juga tak ada masalah. Berapa? 50 lah. Zada ala sitin, jangan 70. 70. Oke. 15 merah, 40 hitam, 70 apa? Merah. Apa hukumnya ini? Sama dengan hukum yang sebelumnya. Maknanya kita jadikan 15 nifas dan 40 juga nifas. Kenapa kok kita keluar daripada kaidah asasiyah di dalam masalah tamyiz bahwasanya darah yang paling kuat adalah darah nifas. Karena kalau kita hanya menghukumi 40 aswad ini nifas, kita menjadikan ahmar ini suci dan ini suci, maknanya 40 ini akan akan menjadi nifas setelah 15 hari suci, dan ini mustahil. Karena itu untuk menghukumi ini nifas, kita kena amik setelahnya. Maknanya nifasnya berapa? 55. Oke Habib. Kenapa Habib gedegil nak jadikan 15 hari ini nifas? Jadi kenapa kok nifas tarik yang suci? Kenapa kok tidak suci tarik yang nifas?
Paham ya? Jadi kenapa kok kita jadikan ini nifas dan ini nifas, padahal ini aslinya suci? Kok tidak yang suci jadikan ini suci? Ya tak boleh lah kita. Kalau 15 ini jadikan 40 ini suci, maknanya dia tidak ada nifasnya. Nifasnya majah. Padahal dia tengok berapa? Darah itu lebih dari 100 hari. Maknanya anta ini tukabirul waqi' ya. Nih, anta nak menentang apa yang Anda lihat dengan mata kepala Anda sendiri. Kemudian Sajaman, فالدمان الأولان نفاس وهما 15 الأحمر وال40 أسود. oke. وذلك للسبب السابق في المثال السابق. وما عداه طهر. لو رأى بعد الولادة دما أسود. Daman aswad berapa? Setelah melahirkan dia tengok berapa? Daman aswad, yakni aswad. Aswad. Kemudian دمان أحمر. ahmar. Kemudian ثم دمان أصفر استمر. asfar istamar. 70. Ini 50 lah. Contohnya ini Jawaza Jawaza 60 kok digabung semuanya lebih daripada ini 40. Oke, ini 15, ini 10. Macam ini coba. 15, 10, 40 kan lebih daripada 60 kan? Oke, hukumnya apa? Hukumnya kita jadikan hitam dan merah ini nifas. Kenapa? Karena sudah ada di dalam babul istihadah, di dalam haid, bahwasanya kalau ada darah kuat, lemah, dan yang lebih lemah, maka darah yang kuat dan yang lemah itu adalah haidun. Kenapa? Karena yang namanya lemah dan kuat itu dia adalah sesuatu yang nisbi, relatif. Karena aswad ini kuat kalau kita nisbatkan ke merah. Merah juga kuat kalau kita nisbatkan ke asfar. Maka di sini kita katakan aswad dan ahmar ini adalah nifas. Dengan syarat yang sudah ada, yakni kena aswad dulu baru ahmar, bukan ahmar dulu baru aswad. Kemudian dua-duanya kalau digabung tidak lebih daripada maksimum dan tidak kurang daripada minimum. Oke. المستحاضة في هذا المثال حكمها حكم من رأت قويا ثم ضعيفا ثم أضعف منه. Maka hukum di sini adalah seperti orang yang tengok kuat, lemah, dan yang lebih lemah. Maknanya seperti yang marra dalam hilafnya, yang kuat dan yang lemah adalah nifasun dan adalah haid. Oke? حكمها أن القوي وما يناسبه من الضعيف نفاس بشرط ألا يزيد منهما على أكثر نفاس وما عداه طهر. ففي هذا المثال نفاسها الدم الأسود والأحمر إذا لم يزل مجموعا. Maka di dalam masalah ini nifasnya adalah damul aswad dan ahmar. Ayo. وما عداهما طهر. Dan selain daripada dua ini semuanya adalah suci. Yang terakhir apa? المثال الثالث لو رأت بعد الولادة 10 أحمر. Asroh ahmar, 10 ahmar. Kemudian 30 أسود. salasin أسود. aswad, ثم 30 أصفر. salasin asfar. Jadi tengok 10 darah merah, 30 darah hitam, dan 30 darah kuning. Oke? Apa hukumnya? Jelas. Nifasnya adalah hanya 30 aswad. Loh, kenapa Habib kok kita tidak mengambil 10 hari ahmar ini juga sebagai nifas seperti Habib mengambil 15 dan 40? Tak. Karena kaidah ammah, kaidah asasiyah di dalam masalah nifas adalah darah yang kuat adalah nifas, darah yang kuat adalah haid. Kecuali di dalam beberapa case. Itu kaidah asasiyah. Apa dalam case-nya kalau kita tidak bisa menjadikan darah yang kuat itu nifas, kecuali dengan menjadikan darah sebelumnya itu nifas juga, dengan catatan darah sebelumnya itu 15 hari ataupun lebih. Karena kalau kita menghukumi darah yang kuat ini nifas, tanpa kita menghukumi darah sebelumnya itu nifas, seperti dalam di case ini, maka nifas tidak akan menjadi nifas. Sedangkan ini confirm nifas, karena darahnya setelah aywa. Ada loh, masalah-masalah seperti ini itu ada. Dibilang semacam daurul hukmi atau daurus syar'i. Di dalam fikih ada semacam ini, di dalam babul faraid qata silam. Dalam babul faraid ada macam ini. Akhirnya macam mana? Di dalam masalah ini terpaksa kita ambil darah yang sebelumnya itu yang seharusnya lemah, bukan nifas, kita jadikan dia nih nifas. Apakah darurat seperti itu terjadi di sini? Tidak. Kenapa? Karena darah sebelumnya itu hanya 10 hari. Hanya berapa? 10 hari, dan 10 hari itu kalau kita jadikan dia suci kemudian datang setelahnya itu nifas,
Tidak ada istihalah. Nifas tetap nifas karena dia datang setelah 10 hari melahirkan. Maknanya syaratnya nifas itu datang setelah melahirkan dan sebelum 15 hari daripada melahirkan. Oke? فحكمها مستحاضة بالنفاس وهي مميزة ونحكم لها بالتمييز فنفاسها 30 الأسود فقط والأحمر الذي قبلها مع الأصفر الذي بعدها استحاضة. ثانيا Maka hukumnya di dalam masalah ini haidnya nifasnya hanya 30 hari. Maka ahmar yang pertama dan asfar yang ketiga hukumnya adalah apa? Tuhur dan istihadah. المبتدأة غير المميزة المبتدأة هي التي لم يسبق لها نفاس وقولنا غير مميزة أي أنها رأت الدم بصفة واحدة أو فقدت شرط التمييز بأن زاد الدم القوي. Oke, al-mubtada'ah ghairul mumayyizah. Apa mubtada' ghairul mumayyizah zaman? Mubtada'ah hiyallati lam yasbiq laha nifasun. Makna mubtadi'ah adalah perempuan yang tidak pernah apa? Nifas. Oke? Aywa, maknanya dia itu ghairu mumayyizah. Dia itu tengok darah itu dengan satu sifat. Atau aywa, darahnya bermacam-macam, sifatnya bermacam-macam dan tidak syarat tamyiznya itu tidak sempurna. Contohnya darah yang kuat itu lebih daripada 60 hari dan tidak mungkin kalau darah kuatnya 70 hari. Kita tidak mungkin jadikan darah yang kuat itu lebih darah yang kuat itu adalah nifas karena lebih daripada 60 hari. Hukmuha anna nifasuha huwa aqallu nifas wa huwa majjah. Lah ini agak sedikit berbeza. So tengok ya. Kalau mubtadi'ah ghairu mumayyizah di dalam nifas, kalau di dalam haid kita jadikan haidnya itu 1 hari, tuhurnya itu berapa? 29. Di dalam nifas tak macam itu. Di dalam nifas kita berikan nifasnya dia itu adalah majjah, aqallun nifas. Kalau di dalam haid kan aqallul haidnya kan berapa? 1 malam. Di dalam nifas majjah. Oke, setelah majjah itu apa? Tengok. Aywa. Aywa. Jadi contohnya dia kan 70 hari aswad. 70 hari aswad. Kan dia kan ghairu mumayyizah dan pertama kali dia itu nifas. Terus macam mana? Kita berikan daripada 70 ini sekejap saja nifasnya. Oke. Setelah sekejap ini kita tengok apakah dia itu muqtadah atau mubtadi'ah di dalam haid. Yakni haidnya dia sebelum nifas ini macam mana? Oh Habib, haid saya sebelum nifas, suci saya biasanya ini tuh apa namanya? Haid sebelum melahirkan itu sucinya lama zaman. Karena ketika dia itu melahirkan, mengandung, dia itu tak haid. Maknanya mungkin daurnya dia di dalam masa ini 9 bulan tuhur, 7 hari haid. Benar Suf itu. Karena 9 bulan ini dia tidak haid sama sekali, walaupun biasanya seperti itu. Tapi indah Syafi'iyah kan diperbolehkan orang haid itu, orang hamil itu haid. Tapi kita ambil yang biasa lah. Ini 9 bulan suci, 7 hari dia haid. Setelah kita jadikan sekejap atau majjah itu nifas, maka kita ambil 9 bulan suci. 9 bulan suci. 9 bulan suci, kemudian 7 hari haid. Oke Habib, saya tengah-tengah hamil, saya pernah haid Habib. Berapa? 7 hari. Sucinya berapa? Sucinya saya 30 hari Habib. Memang saya macam itu Habib. Saya hamil pun saya haid. Ya sudah. Setelah itu, setelah ada beri dia majjah, beri adatnya 30 suci, tuhur, 7 hari haid. Masih sisa Habib 30 suci, 7 sampai habis. Habib, saya sebelum melahirkan saya mustahadah Habib. Kalau dia mustahadah, engkau mustahadah apa? Saya mubtadi'ah mumayyizah dalam haid Habib. Oke. Setelah Anda beri dia majjah, Anda beri tuhrul mubtadi'ah 29. 29 suci 1 hari haid. 29 suci 1 hari haid. Wahakada. Ayo.
فإن كانت معتادة في الحيض طهرت بعد المجة عادة طهرها من حيض. Ayo, kalau dia itu mempunyai adah di dalam haid, maka dia itu suci setelah majah tadi itu, setelah kita berikan dia nifasnya sekejap, ada sucinya daripada haid. Kemudian tuhayyadu ada tuhaidiha. Tuhayyad, maknanya dijadikan ada haidnya itu sebagai diambil daripada sini. Maknanya setelah majah ada haidnya berapa? Ada sucinya berapa? Kemudian ada haidnya. Ini sedikit-sedikit berbeza memang, sedikit berbeza. Ya, ini tengok majah dahulu, setelah diberi majah, untuk semua keadaan majah. Majah itu maknanya sekejap saja dia punya nifas. Kemudian diambil sucinya dahulu, jangan haidnya dahulu, karena antara haid dan nifas itu kena ada fasilnya. Diberikan sucinya dahulu. Suci dari apa diambil? Suci daripada haid sebelumnya. Daripada sebelum nifas ini, period Anda haid ini berapa? Saya 30 hari suci, Habib. 5 hari haid. Ya sudah, 30 suci 5 hari haid. 30 suci 5 hari haid wahakada. Oke? كانت مبتدأة في الحيض طهرت بعد المجة 29 ثم حاضت يوما وليلة ثم تطهر 29 wahakada. Dibilang kalau dia itu mubtadi'ah di dalam nifas, mubtadi di dalam haid, setelah 70 hari majah 29 suci 1 hari haid, 29 suci 1 hari haid sampai mustahadohnya selesai. Ayo. وهذه بعض الأمثلة المبينة لذلك. المثال الأول لو رأت مبتدأة في النفاس لو رأت مبتدئة في النفاس. المثال الأول بعد ولادتها 70 يوما أسود. لو ra'at mubtadi'atun fin nifas. Kalau mubtadi'ah di dalam nifas itu melihat setelah dia itu wiladah, yani pertama kali dia nifas berapa? 70 hari aswad. Kemudian 70 aswad. Kemudian berapa? 10 merah. Kemudian وهي مبتدئة في الحيض فهذه مبتدئة في الحيض. Dan dia itu pertama kali apa? Haid. Dia bukan mu'tadah. Pertama kali dia haid, oke? Sama mubtadi'ah ini kalau sebelumnya dia itu mubtadi'ah mustahadah, atau dia macam mana ya? Ada perempuan itu mubtadi'ah fil haid ini maknanya dia melahirkan tapi tanpa haid. Itu mubtadi'ah. Dia belum pernah haid, tapi dia melahirkan. Bukan dia pernah haid sekali. Kalau dia sudah pernah haid sekali, bukan mubtadi'ah. Namanya mu'tadah, karena al-adah tathbutu bimarrah. Faham Ustaz Zaman? Nifas dengan haid sekali ya dalam kes ini. Dia belum pernah haid. Oh, okay. Dia belum pernah haid. Tak pernah turun nifas. Aywa, dia pun tak pernah haid. Tiba-tiba nifas. Tiba-tiba dia pas melahirkan, dia melahirkan. Loh, macam mana Habib? Loh, mungkin saja. Saya tak cakap orang yang tidak haid itu tidak bisa hamil, tapi biasanya seperti itu. Sayyidah Fatimah pun dibilang batul tidak pernah datang haid, tapi boleh melahirkan. Itu yang perempuan-perempuan yang luar biasa. Maknanya macam mana sekarang zaman? Dia mustahadah fin nifas, nifasnya majah. Kemudian diberikan sucinya daripada haid. Dia tak pernah haid. Atau pernah sekali, tapi haidnya itu mustahadah. Macam mana? Sama saja kan hukumnya kan? Sama-sama case. Makanya tidak ada sebuah marji'iyah untuk menjadikan saya nak ambil periodnya itu yang mana. Kalau memang dia tak ada periodnya, kita jadikan periodnya seperti period di dalam mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Berapa? 1 hari haid, 29 suci. Tapi di sini setelah majah, jangan Anda beri 1 hari haid. Anda beri 29 suci dulu. Kenapa? Karena antara haid dan nifas kena ada fasilnya, kena ada apa? Pemisahnya dulu. Kena ada pemisahnya dulu. Kalau Anda fikir ini, kalau Anda benar-benar pala banat, kalau Anda memang benar-benar faham haid, perkara ini akan menjadi perkara yang jelas lah. Karena tuhur benal haid wan nifas, semuanya itu terbina daripada kelas-kelas sebelumnya. Dan saya pun tak memaksa Anda untuk faham sekarang, tapi minimum apa yang saya katakan itu menjadi sebuah basic. Anda ulangi kelas ini 2-3 kali. Anda akan
confirm Anda akan paham. Ini bukan suatu yang mustahil untuk difahami. Saya pun paham ilmu haid ini setelah 2-3 kali membaca, baru oh macam ini. Dan ada, alhamdulillah ada kelas-kelas di Jinan TV, ada beberapa kelas haid dan juga ada yang lebih tinggi. Kalau Anda belajar yang lebih tinggi, biasanya yang hal semacam ini Anda akan paham. Oke? فهذه مبتدأة غير مميزة في النفاس لأنها فقدت شرط التمييز لأن الدم القوي زاد عن 60 فحكمها ترد إلى أقل النفاس وهو مجة وبما أنها مبتدأة في الحيض أيضا فتطهر بعد اللحظة 29 يوما ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر 9. Wadah ya dibilang, maka perempuan ini 70 hari hitam dan 10 hari aswad itu dia itu mustahadah ghairu mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Maka haidnya majah, kemudian kalau dia itu mubtadi'ah juga diletakkan 29 hari suci dan 1 hari haid, wahakadha sampai 80 hari itu selesai. Oke? Misal usani. Misal yang kedua. لو رأت مبتدأة في النفاس بعد ولادتها 70 يوما أحمر. Ba'da wiladatiha sab'ina يوما أحمر. ahmar. Oke, kemudian وهي معتادة في الحيض. 70 hari enggak ya, Pak ya? 70 hari merah ahmar. Oke, kemudian فهذه مبتدأة غير مميزة. Aywa. Dia pertama kali nifas, langsung dia itu tengok darah itu 70 hari apa? Merah. Maka dia itu adalah mubtadi'ah ghairu mumayyizah di dalam mas'alatun nifas karena lebih daripada 60 hari. Tapi dia sudah pernah haid sebelumnya. Aywa. لأنها رأت الدم بصفة واحدة فحكمها أنها Dari 70 hari ini, ada Anda berapa? Wallah Habib, ada saya 25 hari suci dan 7 hari haid. Contoh ini saja, 25 hari suci, 7 hari haid. Maka setelah majah diambil sekejap daripada 70 hari ini, langsung diambil 25 hari suci, kemudian 7 hari haid. Masih sisa Habib? Oke, 25 suci dan 7 hari haid sampai habis 70. Seperti itu. أنها ترد إلى أقل النفاس وهو مجة ثم تطهر بعده عادة طهرها من الحيض ثم تحيض قدر Bukan tahidu, tuhayyadu. ثم تحيض Tuhayyadu maknanya tu'tolaha hukmal haid. Itu tuhayyadu. ثم تحيض قدر عادتها من الحيض. Setelah itu dia diberi haid kadar adatnya daripada apa? Haid. Yang ketiga adalah al-mu'tadah. المعتادة المميزة. المعتادة هنا هي من سبق لها عادة في النفاس. Al-mu'tadah mumayyizah. Mu'tadah mumayyizah itu dia sudah pernah haid, dia sudah pernah nifas sebelumnya. Maknanya ini bukan baby yang pertama, ini sudah baby yang kedua, ketiga. Maknanya baby yang pertama Habib nifas saya itu 2 minggu Habib. Baby yang kedua saya mustahadah. Mudah. Maknanya sudah ada yang sebelumnya. Tapi Habib, saya tengok darah ini ada yang kuat dan ada yang lemah. Seperti di dalam babul mu'tadah mumayyizah di dalam mas'alatul haid, di dalam mas'alatun di dalam mas'alatun nifas pun kalau ada pertentangan antara adah dan tamyiz, mana yang lebih kuat? Tamyiz. Karena tamyiz adalah kuat dan lemahnya darah, dan kuat dan lemahnya darah itu berhubungan dengan darah itu sendiri. Sedangkan adah itu berhubungan dengan orangnya, dan di dalam babul haid yang berhubungan dengan darah itu lebih kuat daripada yang berhubungan tentang orangnya, karena ini adalah babul haid karena darah bukan orangnya. Oke. Maka hukumnya mu'tadah mumayyizah sama dengan hukum apa? Mubtadi'ah mumayyizah. Maknanya yang kuat adalah haid, yang lemah adalah suci. Aywa. أن نفاسها القوي وأما الضعيف فاستحاضة وتأتي هنا جميع المسائل التي تقدمت في المبتدأة المميزة ومنها وجود شرط التمييز وهو ألا يزيد القوي. Dibilang di dalam masalah ini semua akan datang di dalam masalah mubtadi'ah mumayyizah. Sama di dalam masalah haid pun ketika Ustaz Abdurrahman berbicara tentang mu'tadah mumayyizah, ketika mu'tadah mumayyizah beliau mengatakan bahwasanya semua masail di sini sama dengan masail yang di dalam mubtadi'ah mumayyizah. Ba'dul amsilah sila. وهذه بعض الأمثلة. المثال الأول لو كانت عادتها في النفاس 40 يوما. Adatuha fin nifasi berapa? 40 يوما. Arba'ina yauman. Dia mempunyai adat di baby pertama berapa? 40 hari nifasnya. Kemudian فرأت 20 يوما أسود. baby yang kedua 20 hari hitam, kemudian
ثم جاءها دم أحمر واستمر حتى جاوز 60. Oke, kemudian darah yang merah 50 hari. Jadi jumlah darahnya 70 hari, mana yaitu mustahadah fi nifas. Oke, sekarang kita mempunyai dua marji, dua referensi. Adanya dia di baby yang pertama atau tamyiznya dia, alal mu'tamad nifasnya dia adalah tamyiznya dia yang 20 hari. Aywa. فهذه معتادة في النفاس لأنه قد سبق لها عادة فيه وهي مميزة أيضا لأنها رأت دما قويا وضعيفا فيحكم لها هنا بالتمييز. فالقوي وهو 20 الأسود نفاس والضعيف الأحمر طهر، وإنما حكمنا لها بالتمييز لأنه وجد شرطه حيث لم يزد للقوي على 60 يوما. Ayo kita jadikan ini adalah darah nifas dan ini adalah darah istihadah. Dan kita jadikan ini adalah nifas, kenapa? Karena tidak lebih daripada 60 hari. Contoh yang kedua, zaman. Adanya berapa? 30 hari. Asrah? Ahmar. Kemudian? Kemudian 40 lah, aswad. Oke, kemudian 30 ahmar contohnya. Kan 10, 40, 30. Jumlahnya pun sudah 80. Mana haidnya? 70. Semuanya 8. Maknanya nifasnya mana? 80 semua nifas Ustaz Zaman. Ittaqillah Ustaz Zaman. Majmu' mana? Nifasnya yang mana? Zaman pun kelihatannya ini belum lan sini. Dua awal ini adalah nifas. Benar kah? Insyaallah. Tak benar Zaman, salah. Kenapa? Karena kita bisa menghukumi aswad ini sebagai nifas tanpa kita menghukumi 10 ini sebagai nifas. Karena ini hanya 10 hari, tak sampai 15 hari. Masalahnya sekarang ada aswad sebagai dia itu tamyiz bertentangan dengan 30 hari. Kita ambil yang 40 atau 30? Tak, kita ambil yang 40. Karena 40 adalah tamyiz dan dia lebih kuat daripada ada. Oke? حكمها أنها مستحاضة معتادة مميزة فنحكم لها بالتمييز فالقوي وهو الأسود نفاس والأحمر الأول والثاني طهرون وقد وجد شرط التمييز حيث لم يزد القوي على 60 يوما. حيث لم يزد Suf kita falqawi wa huwal aswad nifasun. Wal ahmarul awal wa tsani 10 dan 30 yang kedua ini dan ketiga merah yang kedua ini adalah suci dan di dalam syartu tamyiz semuanya ada, kan tidak lebih daripada 60 hari. Oke? رابعا المعتادة غير المميزة. المعتادة هي من سبق لها نفاس وقولنا غير مميزة أي أنها رأت الدم بصفة واحدة أو فقدت شرط التمييز بأن زاد الدم القوي على 60 يوما. Al-mu'tadah ghairul mumayyizah itu maknanya dia ini baby yang kedua, dia sudah pernah melahirkan atau sudah pernah nifas, mungkin keguguran atau apa. Oke. Tapi darahnya itu tidak ada berwarna-warni, maknanya tidak ada yang kuat dan tidak ada yang lemah, dan darahnya itu juga atau mungkin kuat dan lemah tapi syarat tamyiznya tidak terpenuhi. Oke? Summa tuhayyadu. Dia diberikan darah yang nifas yang yang mustahadah itu diberikan hukumnya seperti nifas yang sebelumnya, seperti baby yang sebelumnya. Setelah itu diberikan suci daripada haid sebelumnya, baru haid sebelumnya, setelah itu baru haid. Contohnya apa? Contohnya Ustaz Zaman? Wahadihi ba'dul adatnya berapa? Kejam. Emang ini sudah kena beli baru ini. Berapa? Adatnya berapa? 40 hari adahnya. Terus 80 hari ahmar. Oke? Adatnya di dalam haid berapa? Ini ada Tuhan nifas, adatun nifas. Adatnya haid berapa? 6 hari. Adatul haid, oke. Maka hukumnya macam mana?
أنها مستحاضة معتادة غير مميزة Ini adatnya haid ini bila hadat yang terakhir sebelum dia melahirkan. Oke. Dari 80 ini kita ambil 40 sebagai nifasnya. Karena dia ghairu mumayyizah, 80 ahmad, hanya satu sifat. Dari 80 ini kita ambil 40 hari nifas. Sisa 40 hari saat zaman. Macam mana sisa 40 hari ini? Kita beri suci daripada haid sebelumnya. Boleh sucinya berapa? Suci adat saya, daur saya 6 hari, 20 hari Habib. Setelah itu kita ambil 20 hari tuhur, kemudian 6 hari haid. Habib masih sisa 14. 20 daripada 14 itu suci. Maknanya semuanya sudah suci dan kembali daripada awal lagi. Oke? فنردها إلى عادتها في النفاس 40 يوما ثم تطهر عادة طهرها الأخير الذي جاءت بعده الولادة ثم بعد الرد المذكور إن بقي دم ردت لعادتها Ayo, kalau masih setelah ba'da radil madhkur, kalau masih ada, diletakkan haidnya berapa. Oke? المثال الثاني كانت عادتها في النفاس 30 يوما Oke, ada tuha fin nifas berapa? 30. Oke? فرأت 70 يوما أحمر 70 hari ahmar. Kemudian? فحكمها Oke, 30 adatun nifas. Daripada 70 ahmar ini diambil 30 hari daripada 70 ini nifas. Kenapa? Lil adah as-sabiqah. Sisa 40 ini apa? فحكمها أن نفاسها هو قدر العادة وهو 30 يوما ثم ننظر إن كانت مبتدئة Ayo. Kalau dia itu baru pertama kali ini belum pernah haid lagi, maknanya daripada 30 ini 29 hari suci tuhurun. Kemudian 1 hari haid. Masih sisa 29 hari suci, 1 kali haid. Kalau dia muqtadah, adanya berapa? Wallah Habib, saya 4 haid, 15 suci. Maknanya daripada 40 ini 15 suci. Kemudian 4 haid. Wahakadha sampai 40 ini habis. إن كانت مبتدئة في الحيض فتطهر 29 ثم تحيض يوما وليلة وهكذا وإن كانت معتادة في الحيض ردت إلى طهرها الأخير ثم بعد ذلك إلى قدر عادتها من الحيض. Oke. خامسا المتحيرة المطلقة. Al-mutahayyirah apa? المطلقة. Aywa, al-mutahayyirah al-mutlaqah. Hukumnya dia itu sudah tahtatu abadan ihtiyat. Tapi Anda kena paham, Sofia. Apa? Teruskan, Zaman. Apa nak break? Sedikit? Oke lah. Anda kena paham ya, bahwasanya yang namanya istihadah di dalam nifas, Anda tidak akan tahu kecuali sudah lebih daripada 60 hari. Maknanya hari pertama tak ada masalah, hari ke-40 tak ada masalah, hari ke-50 tak ada masalah, 60 tak ada masalah, 61 Anda kena tengoklah bahwasanya ini adalah mustahadah. Lah kalau dia itu mutahayyirah mutlaqah, bila mula saya tak tahu. Qadarnya sebelumnya berapa? Saya tak tahu. Engkau tahu apa? Saya tahu ini darah sudah tiba-tiba sudah lama, maka dia tahtatu abadan. Mula dari 60 itu dia sudah kena sholat dan kodok semua sholatnya dia 60 hari itu. Majah saja dia punya itu. وهي التي نسيت عادتها في النفاس قدرا ووقتا وحكمها أنها تحتاط أبدا سواء كانت مبتدئة في الحيض أم معتادة. Tak ada kisah, dia sudah ihtiyat sampai habis penyakitnya istihadah ini, dia kena ihtiyat, tak kisah dia itu muqtadah atau mubtadi'ah di dalam haid. Wa sabab fi dzalika huwa annal jahla bi adatin nifas sayyara ibtida'a dauril haid majhulan. Karena kenapa kalau dia itu tahtat apa? Dan karena kita tak tahu adatnya ini berapa. Karena adatnya tidak tahu berapa, maka ibtida'nya haid itu dimulai bila? Tak tahu. Kalau adatnya dia 5 hari, setelah 5 hari kita beri dia sucinya haid, tapi kita tak tahu bila. Ayo, mulanya diberi adatnya sucinya haid itu. Falazima tahayyurul mutlaq fayatiha huna jami'u ma taqaddama min al-ahkam fi al-mustahadhah al-mutahayyirah al-mutlaqah fi al-hayd min wujub al-ghusl li kulli farad ila akhirih. Sama, ini semua mutahayyirah mutlaqah, semua hukumnya ada di sini. Cuma ini tahtatu abadan, yakni hukum ihtiyatnya sudah ada di dalam masalah ihtiyat di dalam
haid maknanya huwa tahir fi ba'dil umur, dan haid di dalam ba'dil umur. Oke. سادسا المتحيرة الذاكرة للوقت فقط الناسية للعدد. Yang keenam adalah mutahayyirah adzakirah lil waqt al-faqat an-nasiyah lil adat. Yani dia itu mutahayyirah juz'i, sama di sini hukumnya tak jauh beza dengan apa yang ada di dalam haid. Ada 4, haidun biyakin, tuhrun biyakin, haidun mashkukun fihi, sama tuhrun mashkukun fihi. Ka antakulu nifasi akibal wiladah la a'lam qadrahu. Yani nifas saya itu setelah melahirkan direct. Jadi tak ada tak ada 1 hari setelah wiladah, 5 hari setelah wiladah direct. Berapa jumlahnya? Wallah saya tak tahu. Yakni nifas biyakin majah ba'dal wiladah. Confirm itu sudah. Itu confirm. Setelah majah itu tuhrun mashkukun fihi. Tuhrun mashkukun fihi. Ayo. وحكمها أن لحظة عقب الولادة نفاس بيقين وبعدها تحتمل الانقطاع فتغتسل لكل فرد abada. Maka sampai selesai Anda kena tagtasilu likulli, dan ini tidak mungkin terjadi kecuali setelah 60 hari, Suf. Mana ini dipraktekelkan setelah 60 hari. Kenapa? Karena dia tak tahu dia akan mustahadah kecuali setelah 60 hari. Kena kodok zaman. Confirm kena kodok ini. Karena nifasnya fil hakikoh di dalam hukum intihai majah saja. Ayo. وكأن تقول نفاسي بعد الولادة ب5 أيام لا أعلم قدره. Ayo ya, nifas saya itu terjadi biasanya setelah 5 hari setelah melahirkan. Berapa? Saya tak tahu. Mbak ba'dal 5 ayyam minal wiladah majah lahdhah nifasun biyakin. Setelah itu tuhrun mashkukun fihi. Sebelum itu nifasun mashkukun fihi. Ihtiyat tapi tidak wajib mandi. Sebelumnya. Setelahnya, setelah 5 hari itu, setelah majah udah 5 hari, tuhrun mashkukun fihi. Ayo. Sabi'an al-mutahayyiratu dzakiratu lil qadri an-nasiyatu lil waqt. Yang keenam kan dia ingat waktu tapi tak ingat jumlah. Sekarang ingat jumlah tapi tidak ingat waktu. Maaf, adzakirah lil qadr, betul. Dia ingat jumlah berapa nifasnya tapi tidak ingat waktu. Ayo. Wa hiya ka an taqula nifasi 10 ayyamin la a'lamu hal hiya aqibal wiladati am tabtadi'u. Berapa? Nifas saya itu 5 hari. Nifas saya 5 hari. Ini hari pertama. Ini hari ke-15. Oke, saya tidak tahu nifas saya itu 5 hari. Mungkin mulai di buah hari pertama. Yang penting sebelum 15, karena sebelum 15, Suf. Karena kalau setelah 15 sudah bukan nifas, dan dia cakap nifasi. Maknanya saya itu ada nifas. Saya ada nifas. Oke. Kemudian apa hukumnya? Berapa? Nifasi asratu ayyam, 10 hari, Suf, bukan 5 hari. Anna asyratan ba'dal wiladati nifasun mashkukun. Aywa, Suf. Setelah kan pokoknya kan di antara 1 sampai 15. Berarti kan mungkin mulai hari pertama kan, selesai hari 10. Maknanya 1 sampai 10 ini nifasun mashkukun fihi. Maknanya mungkin mulai, tapi tidak mungkin selesai. Tidak mungkin selesainya tanggal 5. Tidak mungkin, karena dia cakap 10 hari. Dia cakap 10 hari. Tidak mungkin selesai tanggal 5. Jadi mungkin mulai tanggal 5, tapi tidak mungkin selesai tanggal 5. Kalau mulai tanggal 5, selesai tanggal 15. Mungkin mulai tanggal 15 Ustaz Zaman, selesai tanggal 24. Mulai, mungkin. Tapi kemungkinannya yang paling awal mulai tanggal 1, selesai tanggal 15. Maknanya tanggal 16 dia tanggal 1 sampai tanggal 10, karena 10 hari dia, bukan 15 hari. 1 sampai 10, tanggal 10 selesai, tanggal 11 dia mandi. Dan mungkin mulai tanggal 15, selesai tanggal 24. Maknanya mulai daripada tanggal 11 sampai tanggal 24, tuhrun mashkukun fihi. Oke?
Sudah. Setelah 25 ke atas, turun biyakin. Karena confirm tidak mungkin di sini ada nifas, karena nifasnya hanya 10 hari dan mulanya sebelum 15 hari. Ayo. وبعد العشرة الأيام إلى 24 طهر مشكوك فيه والخامس والعشرون Disi- طهر بيقين وما بعد الخامس Mana? والعشرون Wa ma ba'dal asyratil ayyam ila rabi' wa istim tuhurun mashkukun fihi. والخامس والعشرون So, dari 25 ke belakang tuhurun بيقين biyakinin wa ba'dal khamis wal isrin حيض مشكوك فيه aywa wa ba'dal khamis wal isrin haidun mashkukun fihi. Setelah 25 turun biyakin minan nifas. Memang benar, tapi ada potensial dia itu sudah bisa haid. Kenapa Ustaz Zaman? Karena 1 sampai 10 mungkin nifasnya di sini. Setelah itu suci 15 hari, tanggal 26 sudah bisa haid lagi kan di sini. 26 ke atas haidun mashkukun fihi, maknanya tetap wajib ihtiyat. Maknanya yang tuhurun biyakin itu hanya satu saja ini. Tadi silap. Ini tuhurun biyakin. Tapi kita boleh kata 26 itu tuhur بيقين minan nifas. Minan nifas, iya. Tuhurun biyakin minan nifas, betul. Tapi ada potensial dia itu apa? مشكوك فيه Mashkukun fihi di dalam masalah haid. Ayo. Karena ada potensial 1 mula 10 selesai nifasnya, kemudian rehat 15 hari sampai 25, 26 sudah mulai haid lagi. Ayo. Wa ma ba'dal khamis wal isrin haidun mashkukun fihi bi qadri yaumin wa lailah. Setelah 26 haidun, ini 26 haidun mashkukun fihi. 27 وإن كانت مبتدأة فيه وبقدر عددها إن كان معتادة. Aywa, kalau dia itu 26, dia mubtadi'ah 26 itu haidun mashkukun fihi. Kalau dia mu'tadah, maka adanya berapa? Adatnya 5, 26 sampai 30 haidun mashkukun fihi. Setelah itu tuhurun mashkukun fihi. Tuhurun mashkukun. Oh, ada dakik jiddan dakik ada. Mashkukun fihi bi qadri yawmin wa lailah in kat mubtadi'atan fihi wa bi qadri adatiha in kat mutatan fihi wa ba'da dzalika tuhrun mashkukun fihi fataghtasilu li kulli fardin abada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan ini selesailah sudah kitab Al-Ibanah wal Ifadah fi ahkamil haid wan nifas wal istihadah, dan semoga bisa difahami. Kalau memang tidak paham boleh bertanya, dan saya rekomenkan untuk terus diulang 2 kali, 3 kali, 4 kali. Memang pertama kali akan pening, saya tahu itu, saya tahu. Pertama kali akan pening, terutama mustahadah fin nifas ini. Dia akan pening. Tapi minimum saya tak suruh Anda untuk langsung paham 100%. Tapi minimum ada 30 atau 40% Anda ini hatam. Setelah itu 30-40% itu Anda jadikan sebagai basic untuk memahami lebih. Terus Anda ulang, insya Allah dengan adanya ketekunan pasti akan hatam. Ini bukan ilmu yang susah, tapi memang perlu kena fokus sedikit saja. Dan kita membaca Al-Fatihah untuk Sayyid Abdurrahman bin Abdullah Segaf, pengarang Ibanah ini. Beliau sedang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat menyembuhkan beliau dan diberi kesehatan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita untuk membaca kitab-kitab seterusnya dan wabah ini segera diangkat daripada dunia ini khususan umuman, wa fil Malaysia wa Indonesia khususan. Amin amin wa rabbal alamin. Wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawahu aslafuna salihun wa ila hadatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Astaghfirullah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan saya beri ijazah ya nih langsung kepada mu'alifnya, karena saya belajar ini direct kepada mu'alifnya bisanadin muttasil ya nih, an Habib Ali Bakir wa an Sayyid Abdurrahman bin Abdullah As-Segaf, muttasil ya nih, langsung daripada mu'alifnya. Dan insya Allah kita akhiri sampai sini, bertemu di dalam kitab-kitab yang setelahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.